Di tahun 1945, tepatnya di akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tuh bikin sebuah kesepakatan rahasia yang ya bisa dibilang paling kelam dalam sejarah modern kita. Iya, kesepakatan yang benar-benar bikin kita mikir ulang soal konsep keadilan sih. Betul banget. Mereka memberikan kekebalan hukum kayak imunitas total tanpa syarat gitu. Dan ini bukan buat prajurit biasa ya, tapi buat seorang pria dan timnya yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan kematian puluhan ribu orang. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Kenapa dikasih imunitas? Jawabannya tuh cuma demi setumpuk data medis. Data yang ironisnya di kemudian hari terbukti sama sekali nggak berguna. Benar. Selamat datang di penelusuran mendalam kita, dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin nggak pernah atau jarang banget diajarin di buku sejarah kamu. Karena biasanya kalau kita ngomongin kekejaman Perang Dunia Kedua, memori kolektif kita tuh langsung otomatis ke Eropa kan? Iya, pasti langsung kepikiran Jerman, Hitler, kamp konsentrasi, Holocaust. Itu semua udah tertanam banget di ingatan kita. Tapi di saat yang sama, di daratan Asia tuh ada sebuah fasilitas militer yang beroperasi dengan tingkat kengerian yang beda. Kengerian yang rasanya cuma ada di film fiksi ilmiah ya, atau game survival kayak Resident Evil gitu. Betul. Kita bicara soal eksperimen senjata biologis, patogen mematikan, dan pembedahan manusia dalam kondisi hidup. Tepat. Fasilitas ini tuh punya nama kode yang kedengarannya biasa banget. Cuma 3 digit angka, yaitu Unit 731. Ini adalah fasilitas milik militer Kekaisaran Jepang yang lokasinya ada di Manchuria, Tiongkok. Misi diskusi kita kali ini adalah membongkar bagaimana sebuah birokrasi negara dan nasionalisme radikal tuh bisa merancang eksperimen paling nggak manusiawi dalam peradaban kita. Kita bakal ngelihat mekanismenya, siapa sih arsitek di baliknya, dan ya itu tadi, bagaimana keadilan pada akhirnya dimanipulasi. Demi kepentingan geopolitik semata. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, bersiaplah ya, karena fakta-fakta yang bakal kita bedah ini sangat kelam. Ya, ini bakal menguji pemahaman kita tentang moralitas manusia saat terdesak oleh ambisi perang. Oke, untuk bisa paham gimana mesin horor ini beroperasi, kita harus mulai dari kepalanya dulu kan? Benar banget. Sebelum bahas fasilitasnya, kita harus selamami isi kepala penciptanya, yaitu seorang dokter bernama Shiro Ishii. Nah, Shiro Ishii ini profilnya cukup menarik. Dia bukan sosok penjahat kartun atau orang yang lahir dari kemiskinan brutal gitu. Justru kebalikannya, dia lahir dari keluarga kaya raya di Chiyodamura. Ayahnya itu pembuat sake dan tuan tanah yang sangat sukses. Dan dia sekolahnya juga nggak main-main ya. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Kyoto Imperial University. Salah satu institusi paling prestisius di Jepang waktu itu. Tapi tunggu dulu. Seseorang yang masuk kedokteran kan disumpah untuk menyelamatkan nyawa. Harusnya sih gitu ya. Terus gimana ceritanya seorang dokter dari keluarga baik-baik bisa berubah jadi arsitek pemusnahan massal? Semuanya bermula dari obsesi fanatiknya. Ishii ini punya ketertarikan yang luar biasa sama bakteriologi. Obsesi yang kayak gimana tuh? Jadi di tahun 1920-an, dia tuh sering memelihara bakteri di cawan Petri dan memperlakukannya kayak hewan peliharaan. Hah? Bakteri dijadiin hewan peliharaan? Iya, rekan-rekan labnya tuh inget banget. Dia sering kerja sendirian tengah malam, terus ninggalin peralatannya kotor berantakan. Bikin marah rekan-rekannya dong pasti. Jelas, dia tuh sama sekali nggak peduli sama aturan sosial. Tapi dia cerdas. Berarti dia tipikal ilmuwan pintar, tapi secara sosial sangat problematik. Terus, gimana orang dengan rekam jejak seaneh ini bisa dapat posisi penting di militer? Titik baliknya tuh ada di Protokol Jenewa. Oh, perjanjian yang melarang senjata kimia dan biologi itu kan? Tepat sekali. Setelah Perang Dunia Pertama, dunia kan ngeri ngelihat gas mustard. Jadi mereka bikin larangan itu, dan Jepang ikut tanda tangan. Terus hubungannya sama Ishii? Nah, cara otak Ishii memproses larangan ini tuh benar-benar bengkok. Bukannya ngelihat itu sebagai batasan moral, dia malah ngelihatnya sebagai celah. Maksudnya, kalau dilarang berarti senjatanya sangat ampuh gitu? 100% benar. Logikanya gini, kalau dunia internasional sampai repot-repot melarang, berarti potensinya tuh luar biasa. Wah, gila sih pemikirannya. Dia jadikan larangan itu sebagai testimoni efektivitas. Iya, tapi satu dokter dengan pemikiran radikal kan nggak bisa bikin fasilitas militer sendirian. Dia butuh dukungan negara. Gimana cara dia ngeyakinin para jenderal Jepang waktu itu?
Dia datang ke petinggi militer, orang-orang kayak Kolonel Chikahiko Koizumi, dengan sebuah pitch yang sangat menggiurkan. Pitch tentang cara menang perang dengan gampang. Betul. Dia ngejanjiin kemenangan absolut tanpa perlu senjata berat atau logam yang mahal. Cukup pakai bakteri. Dan karena Jepang saat itu miskin sumber daya alam, ide ini pasti kedengaran brilian banget buat mereka. Ditambah lagi, Ishii ini punya nasionalisme yang ekstrim. Loyalitasnya ke kaisar tuh mutlak. Makanya militer suka banget sama dia. Ironisnya ya, Kolonel Koizumi yang nge-backing dia ini kelak malah diangkat jadi Menteri Kesehatan Jepang. Ironi yang luar biasa pahit kan? Menteri Kesehatan yang mensponsori senjata biologis. Nah, setelah dapat dana dan kekuasaan resmi di Agustus 1936, Ishii butuh tempat buat uji coba. Tapi tikus lab aja nggak cukup buat dia. Dia butuh manusia hidup. Dan sebelum kita masuk ke dalam tembok fasilitas uji coba ini, izinkan aku ngingetin kalau kamu sedang mendengarkan penelusuran mendalam di Raka Pradita Channel. Ya, pastikan kamu siap mental karena apa yang terjadi di dalam fasilitas itu benar-benar di luar nalar kemanusiaan. Benar, balik lagi. Mereka kan nggak mungkin ngebangun kampu uji coba manusia di tengah kota Tokyo, kan? Pasti. Makanya mereka milih Manchuria. Lokasinya luas, terisolasi, dan jauh dari pengawasan hukum internasional. Aku baca mereka mulai pembangunannya bertahap ya. Dari pabrik kode Togo, terus ke benteng Zongma. Iya, benteng Zongma itu aslinya sebuah desa yang sengaja diratakan dan dibakar cuma buat dibangun penjara kawat berduri. Sampai akhirnya mereka bikin fasilitas utama yang masif banget di Pingfang. Skalanya nggak main-main, luasnya 6 km persegi dengan 70 bangunan. Ini bukan lab lagi, ini kota industri kematian. Tapi yang bikin merinding tuh siapa yang ngoperasiinnya? Iya, butuh tenaga medis buat fasilitas segede itu. Gimana militer dapetin dokter-dokternya? Mereka bawa tenaga medis terbaik dari Jepang. Kalau ada yang nolak, langsung dicap hikokumin, alias pengkhianat negara. Jadi sebagian karena takut dicap pengkhianat, sebagian lagi karena ambisi riset dengan dana nggak terbatas ya. Betul. Nah, buat nutupin ini dari warga sekitar, mereka ngasih tahu kalau Pingfang itu cuma pabrik kayu. Oh, dari sinilah muncul istilah Maruta itu ya? Ya, ada peneliti yang dengan santainya bercanda kalau mereka lagi memproses orang sebagai kayunya. Jadi para tawanan, kayak warga sipil Tiongkok, Rusia, Korea, Mongolia, semuanya disebut Maruta, yang artinya batang kayu. Coba deh kamu pikirin, kenapa mereka harus mengganti nama manusia jadi batang kayu atau sekedar 3 digit angka? Karena itu trik psikologi dasar kan? Dehumanisasi. Kalau kamu harus membedah manusia, pasti ada beban moral. Persis. Tapi kalau sistem udah nyuci otakmu buat nganggap orang di depanmu itu cuma sepotong kayu, ya memotong onggokan kayu kan nggak perlu empati. Gila. Nah, apa sebenarnya yang dilakuin para ilmuwan ini terhadap subjek yang mereka anggap kayu itu? Ini bagian yang paling berat. Mereka melakukan horor murni atas nama sains. Contohnya eksperimen dari fisiolog Yoshimura Hisato. Yang dijuluki setan sains itu kan? Apa yang dia lakuin? Dia maksa para tawanan buat mencelupkan tangan atau kaki mereka ke air es di luar ruangan sampai beku total. Ya ampun, dalihnya buat riset radang dingin tentara Jepang kan? Tapi caranya gimana tuh? Buat ngecek udah beku atau belum, dia mukul tangan korban pakai tongkat. Kalau suaranya udah kayak ketukan di kayu, berarti udah pas. Astaga, terus dicairinnya pakai cara yang normal? Enggak dong, ada yang disiram air mendidih, ada yang dibakar langsung, cuma buat ngeliat gimana dagingnya bereaksi. Aku dengar dia juga pernah ninggalin 2 tawanan telanjang di suhu minus 40 derajat Celcius ya? Iya, dibiarkan di luar sampai mereka saking tersiksanya mulai saling mencakar tubuh satu sama lain. Dan Yoshimura ini nggak pernah merasa bersalah sama sekali setelah perang? Nggak sama sekali. Lalu ada eksperimen pembedahan hidup atau vivisection. Ini dilakukan tanpa anestesi. Tanpa bius sama sekali, kenapa? Atau ngikat mereka ke tiang buat diuji tembak peluru nambu dan granat. Nembakin granat ke orang yang diikat tuh nggak relevan sama sekali sama riset medis penanganan luka, itu murni kehausan akan darah. Benar, tapi yang paling jadi fokus utama mereka kan pengembangan senjata biologis, terutama pakai bakteri Yersinia pestis. Bakteri penyebab wabah pes bubonik kan? Cara mereka ngembang biakannya juga sangat sadis. Mereka nginfeksi tawanan, lalu ditunggu sampai gejalanya paling parah. Bukannya diobati, itu malah tanda bakterinya udah jadi galur yang paling kuat. Terus darahnya dipanen ya? Bahkan,
Buat meres tetes darah terakhir, staf medis bahkan melompat ke atas dada korban yang sekarat. Yuk Tuhan, sampai diinjak dadanya biar darahnya keluar semua. Sadisme yang sembunyi di balik jas lab. 100% sadisme. Terus pertanyaannya, dengan semua kebrutalan dan ribuan nyawa yang dikorbankan, apa senjata biologis ini berhasil bikin Jepang menang perang? Ironisnya sama sekali enggak. Di lapangan, senjata andalan Ishii ini terbukti jadi kegagalan logistik yang monumental. Contohnya pas lawan pasukan Stalin di Mongolia itu ya? Benar. Mereka naruh bakteri Salmonella typhi di sungai biar pasukan Soviet minum airnya. Hasilnya gagal total karena bakterinya mati ke bawah arus. Terus aku ingat ada juga yang di Filipina sama Okinawa, mereka nyoba nyebar kutu infeksi pes. Itu juga gagal karena masalah keterlambatan logistik. Bahkan parahnya, senjata ini malah ngebunuh tentara Jepang sendiri kan? Iya, sekitar 1.700 tentara Jepang tewas karena senjatanya susah banget dikontrol. Kan mereka bergantung sama arah angin. Betapa absurdnya ya, mesin bioterorisme paling mematikan runtuh bukan karena musuh, tapi karena alam dan efisiensi yang buruk. Tapi Ishii sempat ngerencanain satu serangan nekat terakhir. Namanya Operasi PX atau Cherry Blossoms at Night. Rencana menjatuhkan bom biologis ke California pada September 1945. Kenapa bisa batal? Digagalkan sama pejabat tinggi Jepang sendiri. Jenderal Umezu dan Jenderal Kawabe ngerasa itu udah kelewat ekstrim. Jadi secercah kesadaran moral dari jenderal lain yang nyetop itu. Dan perlawanan juga datang dari dalam loh. Tawanan di sana gak menyerah gitu aja. Oh iya, aku baca soal pemberontakan Lee Yaemi di Zong Matiasa tahun 1934, ada 40 orang yang kabur pas badai kan? Bener banget. Terus ada juga insiden di Pingfang tahun 1943, walaupun akhirnya mereka dibunuh pakai gas kloropikrin. Dan aksi heroik tahanan Rusia di tahun 1945 yang masih sempat ngelawan sebelum dieksekusi, insting manusia untuk bebas tuh nggak bisa dimatikan. Tepat. Nah, sekarang kita masuk ke babak akhirnya. Pas Jepang kalah, kita kan berharap cerita ini berakhir di pengadilan militer internasional ya. Kayak pengadilan Nuremberg buat Nazi gitu kan. Tapi sejarah seringnya berpihak sama kekuasaan, bukan keadilan. Ishii langsung ngasih perintah buat musnahin semua barang bukti. Fasilitas diledakan, dan semua anggota disuruh diam 1000 bahasa. Sisa 300 tawanan Maruta dihabisi semua, biar nggak ada saksi hidup kan? Ya, disuruh gantung diri, minum sianida, atau disuntik kloroform. Nah, terus masuklah Letnan Kolonel Mary Sanders dari Amerika Serikat. Dan disinilah terjadi pengkhianatan keadilan yang paling bikin mual. Amerika Serikat malah ngasih kesepakatan gelap. Jenderal Douglas MacArthur memberikan kekebalan hukum total buat Ishii dan timnya. Syaratnya cuma satu, serahkan semua data hasil eksperimen ke Amerika Serikat. Kenapa Amerika ngelakuin ini? Karena saat itu udah masuk ambang perang dingin. Mereka mau pakai data itu buat ngelawan Uni Soviet. Betapa menjijikannya fakta ini. Ini tuh komodifikasi nyawa manusia oleh dua negara adidaya. Pelakunya bebas tanpa pengadilan sama sekali demi segepok data. Dan ironi klimaksnya? Datanya nggak berguna kan? Ya, data yang dibayar pakai ribuan nyawa itu dianggap kasar, mengecewakan, dan gak efektif oleh pihak Amerika. Shiro Ishii lolos dari hukum. Dia meninggal dengan tenang karena kanker tenggorokan di umur 67 tahun pada 1959. Benar-benar bikin frustrasi. Total korbannya itu mencapai sekitar 58.000 jiwa akibat senjata biologis Jepang. Dan minimal 10.000 nyawa diranggut langsung di dalam tembok Pingfang aja. Meskipun di tahun 1998, pemerintah Jepang sempat mencoba menghapus sejarah ini dari buku teks mereka. Tapi syukurnya sekarang keberadaan Unit 731 Museum di Harbin jadi saksi bisu dan monumen bahwa kejahatan itu pernah ada. Ya, sebagai pengingat agar kita nggak lupa. Nah, sebelum kita akhiri diskusi ini, coba deh tutup mata kamu sejenak dan bayangkan sebuah skenario alternatif. Skenario yang bakal menguji moralitas kita nih. Betul. Jika saja data eksperimen kejam dari Unit 731 itu ternyata sangat brilian. Dan berkat data itu, Amerika berhasil menciptakan obat yang menyelamatkan jutaan nyawa di era modern. Apakah itu bakal mengubah cara kita memandang pengampunan hukum mereka? Ya. Apakah pengetahuan medis yang lahir murni dari penyiksaan absolut itu bisa dibenarkan penggunaannya? Ataukah pengetahuan itu sendiri sudah terkutuk sejak awal dan gak pantas kita manfaatkan? Bagaimana pendapat kamu tentang paradoks kelam ini? Tulis pemikiranmu di kolom komentar di bawah.
Dan pastikan kamu menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Betul banget, agar kamu nggak ketinggalan penelusuran sejarah-sejarah dunia lainnya di Raka Pradita Channel. Untuk kamu yang ingin menggali lebih dalam soal sisi gelap Perang Dunia II, silakan klik link video yang ada di kolom deskripsi. Atau tap layar kamu sekarang untuk melihat penelusuran kita yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan stay Rom!